Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai maqasidul syariah dan masalah usul fikih dalam ekonomi. Kelompok 12 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Aziz Batiah Siddiq dengan NIM 205231002. Kemudian Muhammad Dimas Setiaji dengan NIM 205231008 dan Artadian Pratama dengan NIM 205231037. Baik, langsung saja simak video penjelasan berikut ini. Apakah teman-teman semua pernah mendengar maqasidul syariah? Bila tidak, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian maqasidul syariah atau maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid berarti kesenjangan dan tujuan. Maqasid merupakan jamak dari maksud yang berasal dari suku kata qasada dan yang berarti mengendaki atau memaksudkan. Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Maka dapat disimpulkan maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis yang ditetapkan oleh al-syar'i terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahah dan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dengan muamalah maupun di akhirat dengan akidah dan ibadah. Beberapa ulama usul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia atau maqasid al-daruriyat. Yang kedua, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia atau maqasid al-hajiyat. Yang ketiga, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia atau maqasid al-tahsin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu maqasid al-daruriyat, yaitu syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia ada 5 perkara, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing 5 perkara itu hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya. Yang pertama, memelihara agama atau hifz al-din. Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan, sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang 5 yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifz al-nafs, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, akan terancam eksistensi jiwa manusia. Kemudian yang ketiga, memelihara akal atau hifz al-aql. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum khamr atau jenis minuman keras dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Selanjutnya yang keempat, memelihara keturunan atau hifz al-nasl. Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan
dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap zina, dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga tentang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. Berikutnya yang kelima, memelihara harta atau hifz al-mal. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan maqasid al-hajiyat, yaitu syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia. Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bentuk tolak pada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah atau tukar-menukar bagi mereka. Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan akubah atau pidana, yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah atau keringanan untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah atau kewajiban. Contoh, diperbolehkan berbuka puasa pada siang bulan Ramadan bagi orang yang sakit atau sedang berpergian. Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad atau kontrak dan urusan tasarruf yang menjadi kebutuhan manusia, seperti jual beli, syirkah atau perseroan, kemudian mudharabah atau berniagaan dengan harta orang lain. Saya akan menjelaskan tentang maqasid al-tahsin. Kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap, contohnya ketika Islam mengisyaratkan bersuci toharoh. Di sana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakan ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnah. Maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya dan harus dikerjakan. Yang berikutnya, pembagian dan metode memahami maqasid syariah. Beberapa ulama usul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dan menafsirkan hukum menjadi 3 kelompok, yaitu diantaranya memelihara segala sesuatu yang diharuri bagi manusia dalam penghidupan mereka. Urusan-urusan yang diharuri itu adalah segala diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan dan berkembangnya kerusakan. 2. Menyempurnakan segala yang dihayati. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kerusakan-kerusakan taklif dan beban-beban hidup. Mewujudkan keindahan bagi seseorang dan masyarakat yang dihendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan ialah segala hal yang diperlukan oleh kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Dan selanjutnya, menurut Syatibi, maqasid dapat dipilih menjadi 2 bagian, yaitu ada maksud asyari dan maksud al-mukallaf. Maksud asyafari terdiri dari 4 bagian, yaitu khasyud asyafari wad'i syafari, maksudnya Allah dalam menetapkan syariat. Yang kedua, khasyud asyari wad'i asyari ihlam, maksudnya Allah menetapkan syariahnya ini agar
dapat dipahami. Yang ketiga, khasdu asyari, wahdi asyari, al-taklifi mukhattaha. Maksudnya, Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan. Yang keempat, khasdu asyari fi duki al-mukallafi tahta ahkam asyifa'ah. Maksudnya, Allah mengapa individu harus menjalankan syariah? Karena individu itu harus menjalankan perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan, dan itu perlu. Yang selanjutnya, dalam pandangan Syadhibi, Allah menurunkan syariat aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemahdorotan. Jabbalul mashhili wadurul mafafsid. Baik di dunia maupun di akhirat, adapun kriteria maslahah dawabit al-masyalah terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, mashhad itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Yang kedua, maslahat itu bersifat universal atau kulliyah, dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juz'iyatnya. Selanjutnya yaitu masalah usul fikih dalam ekonomi. Ilmu usul fikih sangat langka diajarkan dalam materi-materi training perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Bahkan materi bahasanya tidak ditemukan sama sekali. Ilmu usul fikih yang bermuatan maqasid syariah akan memberikan pemikiran rasional dan filosofis tentang ketentuan-ketentuan fikih muamalah, konun dan fatwa-fatwa. Misalnya, mengapa gharar itu dilarang dan apa ilat dari setiap larangan gharar. Mengapa baik kali B kali dilarang, apa ilatnya, alasannya, dan rahasianya. Mengapa riba fadl dilarang, apa ilatnya. Jawabannya harus dijelaskan secara rasional dan filosofis dalam koridor ilmu usul fikih. Selanjutnya, upaya menemukan ilat seringkali membutuhkan pengetahuan disiplin ilmu lain yang terkait, misalnya ilmu ekonomi makro. Mungkin secara fikih muamalah literalis suatu produk dibolehkan, tetapi setelah mengkaji maslahat dan mudorotnya dari perspektif ilmu ekonomi makro, sesuatu produk itu bisa dilarang. Karena itu kita jangan terjebak kepada kerangkeng fikih muamalah, tapi temukanlah ilat, temukan maslahat dan mudorot dalam sinaran maqasid syariah. Pengetahuan tentang ilat ini begitu urgent, karena dengan mengetahui ilat, maka ketentuan fikih muamalah akan selalu bermuatan maslahah dan maqasid syariah, sehingga syariah akan selalu aktual, responsif, segar, dan relevan dengan perubahan-perubahan bisnis dan tuntutan kemajuan zaman. Selanjutnya, dalam kajian ilat dan maslahah, seorang ahli usul fikih harus bisa menentukan qiyas jali dan qiyas kafi dalam banyak kasus ekonomi keuangan. Tanpa pengetahuan qiyas jali dan qiyas kafi, maka akan mengakibatkan pandangan yang keliru dalam memahami suatu konsep fikih muamalah, seperti mengeneralisasi semua tawaruk dilarang. Padahal harus dibedakan tawaruk munazam pada umumnya dengan tawaruk yang nyata-nyata sektor real. Untuk pembiayaan pertanian dan UMKM, maka penyalurannya juga pasti menganalisa risiko dan kalkulasi bisnis pertanian itu. Dengan demikian, pakar keuangan syariah, akademisi, dan praktisi harus bisa memahami konsep istihsan dengan baik, agar pemahaman keuangan syariahnya utuh dan komprehensif. Jika metode istihsan digunakan secara kreatif, maka bank-bank syariah akan bisa melahirkan inovasi-inovasi produk yang canggih, sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat, bahkan bisa bersaing dengan produk-produk bank-bank konvensional.